Hajjaj bin Yusuf ini kalau kita lihat sejarahnya, orang yang paling kejam dalam Islam itu. Seorang penguasa pada masa itu, siapa saja yang tidak sependapat sama dia bisa dibunuh. Dia tidak peduli ulama atau bukan ulama. Orang itu benar atau salah, bagi dia tidak cocok maka dia bunuh. Dan satu waktu pernah dipanggil Sa'id bin Musayyib dan orang semua tahu ini berarti akan sudah meninggal dunia. Waktu dia masuk, sempat dia komat-kamitkan mulutnya, Sa'id bin Musayyib, lalu kemudian dia masuk. Uniknya, pertama kali terjadi di majlis Hajjaj bin Yusuf, orang semua penasaran, ada apa? Kenapa pertama kali Hajjaj berbuat baik seperti ini pada orang yang sudah dia undang? Biasanya kalau undang seperti ini, bisa terjebak, bisa dibunuh gitu. Kita perlu mulai mungkin dengan memperkenalkan Allah itu. Kenapa kita mengatakan cukuplah Allah bagiku? Apakah memang pertanyaannya hanya dengan bergantung pada Allah semuanya akan terselesaikan, terpenuhi kebutuhan kita, kemudian termenangkan dari orang yang menzalimi kita, atau misalnya mendapatkan solusi dari permasalahan saya sakit sembuh atau apa saja? Jawabannya secara jelas dan tegas iya, memang hanya Allah saja. Karena kalau nikmat itu sedang ada dan kita rasakan, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Dan kalau kita sedang ada ujian, apapun sifatnya itu, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Ini memang pondasi dasar yang diajarkan oleh semua nabi-nabi dan rasul. Dan terutama manusia terbaik yang diutus kepada kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu mengajak umatnya untuk kembali kepada Sang Pencipta Allah. Benar memang Allah tidak nampak dengan mata kita, tetapi fakta menunjukkan bahwasanya memang ada Sang Pencipta. Tidak mungkin bangunan ballroom ini dan hotel ini ada kalau tidak ada yang menggambarnya, kemudian mulai mengundang dan memanggil misalnya kontraktor untuk membangun, mulai banyak buru-buru yang kerja dan seterusnya sampai desain interiornya. Itu tidak mungkin tiba-tiba ada. Kalau kita yakin ruangan dan hotel ini atau rumah kita masing-masing itu tidak mungkin ada tanpa ada yang menggambar, ada yang membangun, makin bagaimana dengan alam semesta ini? Masuk akal. Langit ini tiba-tiba ada, gunung-gunung tiba-tiba ada, lautan tiba-tiba ada, udara, api, bahkan diri kita sendiri. Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian tidak lihat bagaimana keajaiban yang luar biasa. Saya mungkin sebagai seorang laki-laki dan misalnya saya bersatu seorang suami dan mungkin ibu-ibu sebagai seorang istri dengan suaminya tentunya. Pada saat ya kita berinteraksi dan akhirnya suami istri itu dan akhirnya hamil dan punya anak, kita bahkan tidak pernah bisa punya pilihan saya mau anak laki-laki atau anak perempuan. Kita bahkan tidak punya andil dengan sehelai rambut anak kita, sehelai bulu yang ada di alisnya misalnya, atau bentuk matanya, atau giginya, atau bibirnya, atau kulitnya, atau apa saja. Kita sama sekali tidak punya andil. Satu waktu pernah salah satu anak yang Allah amanahkan di pundak kami sedang diuji oleh Allah SWT dengan sebuah penyakit dan alhamdulillah sudah sembuh. Waktu itu saya pergi taklim dan pulang ke rumah dan istri saya menyampaikan, tadi anak ini, saya tidak usah sebutkan namanya, anak ini mengucapkan begini, Umi, ya, terus disebut nama dia, mau pergi, menuju ke pintu. Masih kecil baru bisa bertutur kata mungkin 2 tahunan. Maka pada saat itu istri saya sudah sedih, khawatir ini jangan sampai tanda-tanda ajalnya datang atau seperti apa. Karena perempuan kadang-kadang terbawa dengan perasaan. Begitu saya pulang lalu dia bahasakan. Saya dudukkan dengan baik-baik dan kami duduk di sofa lalu saya mengatakan, saya mau tanya, apa andil saya dan kamu di anak ini? Apa andil kita? Apakah ada andil kita di sehelai rambutnya, di kulitnya, di jenis kelaminnya? Kita nggak bisa apa-apa. Saya cuma diamanahkan sperma. Kamu punya sel telur, Allah takdirkan dia bertemu dan jadi keluarlah anak ini. Kita bahkan tidak bisa pilih. Pemiliknya ini adalah Allah. Sebagaimana kita juga dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sama kamu cuma pemilik status. Status pada saat sudah lahir anak itu ayah dan ibu. Tidak lebih daripada itu.
Kalau orang bisa memahami pondasi dasar seperti ini kita jadi faham sebenarnya. Dari sisi lain, semua yang kita bisa jangkau di alam semesta ini dan tidak bisa dijangkau oleh mata kita, di bumi, di kedalaman lautan, itu kembali memang kepada satu susunan kata yang luar biasa. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada pencipta, pemilik, penguasa yang mengatur, yang menghidupkan dan yang mematikan kecuali Allah. Mau pergantian siang malam, turun hujan dari langit, populasi manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, apa saja. Kelebihan kita sebagai seorang muslim, Allah mengajarkan kepada kita, karena kita beriman padanya, kalau Tuhanmu cuma satu. Qul huwallahu ahad. Tuhan, pencipta, penguasa, pemilik, apapun. Nikmat dari Dia, ujian dari Dia. Yang bisa menambah nikmat Dia, yang bisa mengangkat ujian tersebut hanya Dia. Dan kita sangat bahagia dengan itu karena kita tidak perlu cari Tuhan-Tuhan lain. Di India sampai hari ini, karena mereka bingung mencari Tuhan, maka ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah pohon. Di negara banyak, bahkan di Indonesia masih ada orang menyembah patung. Yang kita tahu di masa Nabi SAW di Mekah dulu dikenal dengan masa jahiliyah. Karena patung itu mereka yang pahat, mereka yang warnahin, mereka yang berikan nama, mereka yang pikul ditaruh di tempat yang mereka mau sembah, dan kalau rusak mereka perbaiki. Lalu mereka panggil Tuhan, karena mereka tidak tahu siapa Tuhannya. Tapi potensi orang mengenal Tuhannya itu ada. Makanya mereka mengerucut mencari Tuhan-Tuhan. Ada yang sembah bintang, ada yang sembah dewa-dewa yang mereka anggap dewa itu biasanya malaikat atau jin. Kalau kita alhamdulillah lahir dalam keadaan Islam, sudah diajarkan Tuhanmu satu namanya Allah, ini utusannya, ini kitabnya, tinggal dipelajari. Dan memang syariat yang Allah terapkan dalam hidup kita itu menunjukkan tentang kebenaran keberadaannya. Karena semua yang diperintahkan dalam agama, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, memaafkan orang lain, apa saja, membantu orang susah, jenguk orang sakit, semuanya baik-baik yang di mata manusia memang disukai oleh manusia. Kemudian yang dilarang semuanya buruk-buruk. Misalnya mencuri, menggunjing, memfitnah, memukul, membunuh. Jadi kalau kita pertemukan semua itu, kita akan kembali memang kepada kebenaran adanya Sang Pencipta Allah. Itu pondasi dasar. Dan yang sedang kita sembah, yang sedang kita ingin jadikan sebagai judul kita ini, cukuplah Allah bagiku, itu memang betul-betul zat yang memiliki sifat-sifat yang sangat mulia. Sekarang saya minta kita buka aplikasi Al-Quran kita, coba lihat, buka surah Al-Hasyr, surah nomor 59, di dua ayatnya, ayat 23 dan ayat 24. Kita coba mengenal lebih jauh siapa sebenarnya Tuhan kita ini. Sehingga nanti pointernya terakhir sekali, closing daripada tema kita, oh memang betul, saya sangat pantas untuk bergantung dan menjadikan Allah saja tempat saya bergantung. Kalau ada orang di depan mata kita, kita berharap orang ini bisa menghormati kita. Orang itu, misalnya kalau pasangan hidup kita berharap mencintai kita, atau teman-teman memuliakan kita, maka pastikan yang ciptakan orang itu adalah Allah. Dan yang bisa membuat dia memenuhi apa yang kita inginkan, itu juga Allah. Kalau ada seorang yang jahat di depan mata kita, yang ciptakan, pencipta dia Allah. Dan yang bisa menyelamatkan kita dari mara bahaya dia hanya Allah. Dinukil sebuah kisah sebelum kita baca surah Al-Hasyr. Sa'id bin Musayyib rahimahullah pernah datang dalam majlisnya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini kalau kita lihat sejarahnya, orang yang paling kejam dalam Islam itu. Seorang penguasa pada masa itu, siapa saja yang tidak sependapat sama dia bisa dibunuh. Dia tidak peduli ulama atau bukan ulama. Orang itu benar atau salah. Bagi dia tidak cocok maka dia bunuh. Dan satu waktu pernah dipanggil Sa'id bin Musayyib dan orang semua tahu ini berarti akan sudah meninggal dunia. Waktu dia masuk, sempat dia komat-kamitkan mulutnya, Sa'id bin Musayyib, lalu kemudian dia masuk. Uniknya, pertama kali terjadi di majlis Hajjaj bin Yusuf, dia berdiri, dia sambut di pintu gerbang istanahnya, dan dia merangkul, memegang, maksudnya saya memegang tangannya Sa'id bin Musayyib, lalu kemudian diajak ke singgasananya. Duduk bersama, kemudian diajak ngobrol, ditanya hukum-hukum agama, lalu kemudian terakhir dia memberikan parfum termahalnya, itu ke jenggot atau ke tangannya Sa'id.
Subhanallah, keluarlah dia. Orang semua penasaran, ada apa? Kenapa pertama kali Hajjaj berbuat baik seperti ini pada orang yang sudah dia undang? Biasanya kalau undang seperti ini bisa terjebak, bisa dibunuh gitu. Dan sudah tidak pulang ke keluarganya lagi. Maka ada seorang yang bertanya, apa yang anda ucapkan pada saat anda masuk ke dalam majlis Hajjaj sehingga Hajjaj begitu lunak? Belum pernah kami lihat dia seperti itu sebelumnya. Maka dia mengatakan, saya mengatakan doa, ya Allah, zat yang kami imani, jadikanlah kejahatan dan kekerasan orang ini sebagai kasih sayang untukku. Hanya itu saja. Lalu tiba-tiba penjahat yang luar biasa ini bisa berubah menjadi orang yang sangat baik dengan dia. Itu bukan hanya manusia, kejahatan jin, hewan-hewan buas, semua bisa kita terselamatkan asal kita hanya minta kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang baca surah Al-Hasyr, saya akan bacakan ayatnya di mana Allah memperkenalkan di antara sifat-sifatnya, bukan semuanya. Yang bunyinya, Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Yang artinya, dialah Allah. Siapa Allah itu yang kita sembah? Yang kita kalau sholat bina Allahu Akbar, dari kecil kita dengar dari orang tua kita, kalau kita lihat dalam keadaan Islam Allah, semua ustadz kiai menyampaikan Allah dalam khutbah mereka, ceramah mereka, diperkenalkan. Allah mengatakan yang tiada Tuhan selain dia, gak usah cari yang lain, sesembahan yang lain, tempat bergantung yang lain, tempat manja yang lain, tempat memohon yang lain. Dia Tuhan satu-satunya. Lalu disebutkan Sang Raja. Maksudnya tafsirnya Sang Raja yang sebenarnya. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan, nanti kalau sudah ditiup sangkakala yang pertama dan semua makhluk sudah binasa, maka Allah Azza wa Jalla akan berfirman mengatakan, Anal Malik, aina mulukud dunia. Sayalah raja yang sebenarnya, sayalah raja yang sebenarnya. Mana raja-raja dunia? Di hari kiamat nanti raja-raja dunia semuanya pada menundukkan kepala mereka di depan Sang Raja yang sebenarnya. Kita sedang berinteraksi dengan pemilik dan penguasa alam semesta ini. Jangan dikecilkan perkara ini. Banyak di antara kita mengecilkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya memperkecil sya'an atau kedudukan Allah ini, kalau dia sakit, yang paling pertama difikirkan adalah dokter dan obat. Kalau sudah 30 dokter tidak bisa menyembuhkan dia, baru dia sholat malam. Baru dia umroh tawaf untuk minta diberikan jalan keluar oleh Allah atau dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengajarkan kepada kita berdoa atau manja. Doa itu sebenarnya curhat, manja, mohon, merengek sama Allah. Itu di sebelum aktivitas. Sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, sebelum pakai baju berdoa, sebelum keluar rumah berdoa. Mungkin suami istri interaksi biologis berdoa. Berdoa semuanya agar minta dulu kepada Allah. Nanti Allah jadikan apa yang kita harapkan itu, ya kita bisa dapatkan. Allah jadikan dokter dan resep itu menjadi penyebab kita sembuh misalnya. Contoh, nah seperti itu. Dan ini luar biasa, di sini Allah memperkenalkan dialah raja yang sebenarnya, penguasa semua alam semesta ini. Lalu dikatakan yang maha suci, suci dari segala macam yang berisi kekurangan. Kayak di alam manusia ini ngantuk, lapar, capek, sakit, sedih, itu semuanya kekurangan. Allah selamat dan tidak ada dari semua itu. Ya, tidak ada di Allah Subhanahu wa taala semua itu. Kemudian disebutkan selanjutnya yang maha sejahtera. Di dalam bahasa Indonesia pun ini sejahtera itu dibahasakan kalau orang sudah punya sumber income dan sudah tidak punya kekurangan sama sekali. Dia sudah tidak perlu berpikir lagi, tidak perlu bekerja, semuanya sudah ada. Itu baru dibahasakan sejahtera. Mungkin orang itu, orang tuanya meninggal dan meninggalkan perusahaan, harta yang melimpah pada dia tinggal menikmati saja. Itu baru orang dikatakan sejahtera. Kalau orang masih cari pekerjaan, cari tambahan income, ini belum sejahtera. Jadi tidak akan pernah ada kekurangan karena tidak butuh lagi. Itu diistilahkan dengan sejahtera. Allah itu maha sejahtera. Semua makhluknya diberikan makan dan kebutuhannya tanpa mengurangi sedikit pun dari stok ya, yang Allah miliki. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam dalam sebuah riwayat disebutkan
Beliau pernah berkata, saya ingin pada hari ini memberikan makan semua makhluknya Allah sebagai tanda syukur kepadanya. Lalu dia suruh semua dayang-dayangnya, tukang masak di istananya, dari manusia dan jin pun terlibat, buat makanan yang paling banyak. Dibuatlah makanan bergunung-gunung. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, mulai hari ini saya akan memberikan makan semua makhluknya Allah, dan saya akan mulai dari prajurit-prajurit saya, dan saya akan mulai dari golongan burung-burung saja. Burung dulu, kemudian pindah baru hewan-hewan lain, baru pindah ke manusia, baru pindah ke jin. Pas golongan burung disuruh untuk memakan makanan stok yang dibuat, habis semuanya. Lalu Nabi Sulaiman bilang sama dayang-dayangnya, masak lagi. Ini baru golongan burung sudah habis semuanya. Mereka mengatakan kami sudah tidak mampu lagi. Bahan-bahannya sudah habis, tenaga kami sudah habis. Kalau mau besok kami bisa lakukan. Maka di saat itu Allah membuat Nabi Sulaiman sadar sambil dia mengatakan Maha Suci Allah yang terus memberikan makan makhluknya tanpa pernah habis stoknya. Air tidak pernah habis, buah-buahan tidak pernah habis. Dan Allah memberikan dengan kemahakuasaannya, kita makan sedikit saja, itu kalorinya sudah sangat besar, sudah cukup. Kita makan sepiring nasi misalnya, seharian sudah cukup untuk hidup. Misalnya, kita minum segelas air, cukup sebenarnya itu satu hari misalnya. Bahkan kalau berlebihan, mohon maaf mungkin akan membuat badan kita gemuk dan segala macam. Itu karena memang sebenarnya Allah memudahkan buat kita agar tidak perlu terlalu banyak ya untuk makan dan minum contohnya. Kemudian Allah mengatakan juga yang maha mengaruniai keamanan. Jadi kalau mau cari keamanan hanya kepada Allah. Dari apapun, dari siapapun. Aman dari penyakit, aman dari apa saja, bencana alam dan segala macam, aman dari siapapun. Orang yang jahat kepada kita dan seterusnya. Ya, seperti yang sudah kita ceritakan kisahnya Sa'id bin Musayyib dan banyak kisah berhubungan dengan ini. Kemudian juga dikatakan yang maha memelihara, merawat semuanya. Alam semesta ini begitu terawatnya, hutan-hutannya, lautannya, sungainya, gunungnya, musim. Sebagian ilmuwan pernah saya lihat cuplikannya mengatakan, andai saja alam semesta ini perputarannya antara bumi misalnya di perputaran ya di alam semesta ini lebih cepat beberapa detik saja, maka mungkin akan membeku ya apapun akan panas terbakar semuanya. Kalau lebih lambat sedikit saja maka mungkin akan membeku. Siapa yang mengatur dengan perputaran itu yang luar biasa? Kalau kita ingat pelajaran ilmu pengetahuan alam di masa kita masih sekolah SMP, SD, SMP, SMA itu berapa kali diulangi tentang besarnya bumi ini dibandingkan dengan bintang-bintang di langit sana. Seperti butiran pasir dibandingkan ya atau kalau ada di alam semesta ini. Begitu miliaran banyaknya bintang-bintang di langit sana, dan itu kita salah satunya. Kalau bumi kita saja yang sudah kita anggap besar ini, bagi kita sudah sangat besar, jalan dari sini ke Amerika, pesawat pun tercanggih butuh belasan jam. Maka bagaimana kalau kita bicara tentang alam semesta ini? Dan juga pengawasannya, pengaturannya, pemeliharaannya itu luar biasa. Mungkin ibu-ibu tidak asing kalau maintenance rumahnya aja. Sehari aja kita nggak sapu rumah, itu kotor. Ya. Sehari aja kita, atau maaf, sekali aja kita pakai WC kita nggak bersihin. Udah nggak benar. Badan kita sehari aja nggak mandi, udah gerah, nggak enak dan seterusnya. Sehari aja kita nggak sikat gigi misalnya, atau apa ya, semua itu jadi nggak nyaman. Itu maintenance-nya luar biasa, cuma sekitar kita. Bagaimana alam semesta ini, lautan tidak pernah habis ikannya, hewan-hewannya, airnya selalu sama jernihnya, ya, rasa asinnya sama. Bagaimana air laut dan air asin, air tawar tidak ketemu, Allah jelaskan dalam Al-Quran. Dan sekian ribu miliaran bukti-bukti tentang adanya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia maha memelihara. Kemudian yang maha perkasa. Siapapun yang merasa dirinya kuat, punya kekuasaan, itu bagian kecil daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah gampang sekali. Orang yang mengaku paling kuat pun di muka bumi ini Allah matikan, selesai. Ya. Bahkan seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan pada kita saking lemahnya,
Kita pagi sehat, sore sakit. Ya. Atau kita tidur sehat, bangun tidur sudah sakit. Allah pelintir satu uratnya saja, encok. Nggak bisa jalan, kakinya keseleo, bengkak, nggak bisa bergerak. Allah buat hidungnya buntu saja, mampet, nggak bisa nafas. Itu luar biasa gitu. Begitu mudahnya. Dan begitu mudahnya Allah juga kalau mau sembuhkan. Kita mau cari 1001 dokter pun untuk menyembuhkan kita tidak akan bisa. Ibu-ibu kalau datang ke dokter mengatakan tolong sembuhin saya. Kalau dia bilang iya, itu berarti kesalahan fatal itu. Dia hanya mengatakan mungkin saya coba ya memberikan ini analisa penyakitnya, nanti saya coba kasih obat. Itu pun melalui dosis ya yang sudah dikasih, dan juga resep dokter selalu mengatakan semoga lekas sembuh. Gak ada pasti sembuh, dia cuma ikhtiar. Kemudian dikatakan juga yang maha kuasa atas segala sesuatu. Apa saja itu miliknya Allah, termasuk diri kita sendiri. Allah maha kuasa. Kemudian yang memiliki segala keagungan. Kalau kita lihat raja-raja dunia, istananya megah, terlihat keagungan pakaiannya dan segala macam lah singgasananya. Maka Allah memiliki keagungan di atas semua itu. Bisa dilihat dari ciptaan-ciptaannya ya. Kemudian yang maha suci juga dikatakan, yang maha penuh dengan keagungan, maha suci Allah terhadap apa yang mereka sekutukan, terhadap apa yang mereka sekutukan. Di ayat 24-nya Allah mengatakan, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan. Makna menciptakan ibu-ibu sekalian dari tidak ada menjadi ada. Ya. Jadi kalau ada manusia bilang menciptakan, hak cipta, ini sebenarnya bahasa tanda kutip, masih perlu ditelusuri lagi gitu ya. Karena menciptakan itu dari tidak ada menjadi ada. Bukan sesuatu yang sudah ada, seperti perkataan Namrud kepada Ibrahim. Waktu Ibrahim alaihissalam memperkenalkan Tuhannya Allah, lalu Ibrahim mengatakan, Tuhanku dan Tuhanmu Allah yang menghidupkan dan mematikan. Lalu Namrud dengan sombongnya suruh mengambil 2 orang, prajuritnya suruh ditangkap 2 orang, kemudian didatangkan depan matanya, lalu dia bunuh yang satunya dibiarkan pergi. Lalu dia mengatakan, saya juga menghidupkan dan mematikan. Ini jawaban yang konyol sekali, karena memang yang disuruh pergi sudah hidup sebelumnya. Menghidupkan itu telur, ayam, bebek misalnya, yang kalau kita ambil, dipecahin kita bisa makan. Kalau dibiarin diperam oleh induknya, maka bisa jadi anak daripada ayam dan bebek atau itik itu. Itu namanya menghidupkan, dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, jadi bisa hidup dan bergerak.